Ken Sagopi, seri 113 Kongso Dewa Dujago. Prabu Anom Kongso Dewa percaya bahwa di seluruh Manduro tidak akan ada orang yang mampu mengalahkan Dityo Suratimantro pamannya, yang juga gurunya tersebut. Usulan itu sangat menarik bagi Kongso Dewa. Bagaimana dengan Kokrosono dan Noroyono yang tak kunjung terlihat itu, Paman? Kongso Dewa masih ragu, karena sasaran utama adalah membunuh Kokrosono dan Noroyono. Pertunjukan dan keramaian itu memang untuk menarik perhatian mereka, agar mereka muncul dari persembunyiannya, jawab Dityo Suratimantro. Kita akan menyebar telik sandi. Sewaktu-waktu terlihat ada anak putih bule dan hitam cemani, segera dikabarkan kepada kita. Kitalah yang akan menangkapnya. Suwe mijet wohing ranti, semudah meremas buah ranti untuk membunuh mereka. Imbuh Dityo Suratimantro. Kongso Dewa menjadi semakin mantap. Ia akan segera menghadap ayahandanya, Prabu Basudewa, untuk menyampaikan usulan tersebut. Di hutan sekitar Wukir Tawu, Bimoseno kembali berburu binatang. Di tengah hutan perburuan itu, Bimoseno bertemu dengan seorang yang berpakaian acak-acakan dan perawakan yang tinggi besar melampaui dirinya. Orang itu terlihat marah ketika melihat Bimoseno berada di tempat itu. Hei manusia tanpa aturan, memasuki wilayah orang tanpa permisi, ayo pergi, bentak orang itu. Ada gembel ngatur-ngatur. Ini hutan perburuan, tidak ada yang melarang siapapun untuk berburu, jawab Bimoseno. Kaulah yang tidak tahu aturan. Ini sudah masuk wilayahku, hayu pulang, perintah orang itu. Tidak ada patok, tidak ada gawar tali yang membatasi hutan ini. Aku tidak mau kau usir, jawab Bimoseno. Akan aku paksa dengan kekerasan, bentak orang itu. Jangan cari perkara dengan Bimoseno, jawab Bimoseno. Wah, aku baru tahu. Aku berhadapan dengan Bimo Bungkus, anak yang bodoh, yang gede gentong, tanpa ilmu itu, ejek orang itu. Bimo merasa tersinggung oleh ucapan orang itu. Kakinya segera terayun mengarah ke dada orang itu. Ia yakin jika orang itu terkena tendangannya pasti akan terkapar. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Orang itu hanya sedikit bergeser kemudian menepis ayunan kaki Bimo searah dengan laju ayunan. Akibatnya Bimoseno terdorong oleh kekuatannya sendiri dan dorongan orang itu, sehingga tubuh Bimo berputar kemudian jatuh. Orang itu kemudian tertawa berkepanjangan menyaksikan Bimo terjerembab. Benar apa kataku, Bimo yang bodoh, menyerang tanpa perhitungan. Orang yang marah pasti pendek pikir, ejek orang itu. Bimo segera bangkit. Ia mengakui kebenaran kata orang itu. Orang marah pendek pikir Bimo. Ia tidak boleh larut dalam kemarahan. Ia kini telah bersiap untuk menyerang orang itu. Kakinya kembali terayun ke dada orang itu. Orang itu berhasil menangkap kaki Bimo dan mendorongnya. Bimo terhuyung-huyung walau tidak sampai terjerembab. Orang itu kembali mengejek. Tidak marah bukan berarti tanpa perhitungan, anak bodoh.
Bimo mulai berhati-hati menghadapi orang yang tak dikenal, yang berpakaian compang-camping itu. Benar, ia harus tidak boleh marah dan tanpa perhitungan. Akhirnya perkelahian berlangsung seru. Saling pukul, saling tendang, saling banting-membanting, saling dorong. Kekuatan mereka berimbang. Hanya saja orang tak dikenal itu terlihat lebih matang. Sedangkan Bimo lebih ngotot, pantang menyerah dan tak kenal lelah. Bersambung. Orang marah pasti pendek pikir.